Oke guys, jadi akhirnya kita sudah sampai ya guys di tempat all you can eat yang katanya lagi viral belakangan ini ya guys, yaitu Kaijin Suisan. Seperti apa makanannya? Langsung aja kita masuk ke dalam ya guys, let's go. Oke guys, ini untuk area makannya ya guys, bisa kalian lihat. Dan kita itu duduknya di sebelah sini nih guys, nih di sebelah sini guys. Mungkin kalau di sini untuk meja yang ala carte ya, gue juga kurang tahu karena gue baru duduk langsung diarahin di sebelah sini guys, gitu. Jadi memang dia jual dua paket, yang all you can eat sama yang ala carte gitu. Dan ini di depan kita itu station untuk segala macam jenis ikan-ikanan ya guys. Nah kita bisa lihat kalau dari segi penyimpanannya sudah cukup baik ya guys, gitu. Halo. Ini untuk ikannya kita bisa lihat ikannya masih fresh ya guys, gitu. Jadi kalau kita order sashimi itu dibuatnya di situ ya guys. Nah nanti ikannya seperti apa dan apa jenis-jenisnya nanti kita lihat langsung ya guys. Nah ini untuk dessert. Jadi di sini ada segala macam jenis ice cream dari Glico ya, Glico. Untuk minumnya belum termasuk sayangnya guys. Jadi untuk di paket all you can eat itu 245.000, tapi minumnya belum termasuk. Harus nambah lagi 20.000 per gelas. Dan di sini sudah disediakan soft drink, ocha sama kopi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, oh iya kopi benar. Ini guys, gitu ya. Oke guys, di sini untuk area peralatan makan, piringnya lumayan unik ya guys, bentuknya kotak gitu. Dan ini untuk area buffetnya guys. Di sini ada renkon, hasami age, akar teratai, fish spare ribs, tuna, potato fries, tori karage, sama fried fish skin. Di sini steam rice, terus ada wagyu fried rice sama yakisoba. Kemudian di sini ada smoke arabiki sausage atau sosis lah ya, sama shiromi sakyoyaki. Kurang lebih seperti ini guys makanannya guys. Oke. Terus ada lagi. Ini apa? Pirikara yasai sama shisen itame. Ini untuk makanan-makanan yang sudah tersedia di buffet ya guys, atau udah matang jadi bisa langsung diambil. Ini untuk sup karubi sup, dan ini untuk aneka sausnya guys. Kalian bisa racik sendiri dari spring onion, fresh chili, fresh garlic, biji wijen, chili oil, soyu, pomadare, sama ponzu. Oke guys, dan ini station yang terakhir yaitu Wagyu Corner, yang mana di sini kita bisa order Wagyu E5 sepuasnya ya guys. Dan ini untuk certificate of authenticity-nya guys, atau sertifikat keasliannya guys. Di sini kalian bisa lihat kalau cattle originnya dari Miyazaki Japan, ada ownernya, breednya Japanese Blacks, dan lain-lain ya guys, gitu. Dan di sini itu kita bisa order baik dari wagyu yang di slice untuk di otoro nabe supnya, ataupun wagyu yang dibikin jadi nigiri sushi ataupun sushi roll. Nah seperti apa untuk rasa makanannya, kita langsung ke meja makan aja ya guys, let's go. Oke guys, jadi kita udah pesen ya tadi 7 macam aneka sashimi. Untuk jenis ikannya gue kurang tahu ada apa aja namanya, ya kalian bisa searching sendiri lah. Dan sorry guys untuk pengambilan gambarnya kalau kurang maksimal karena mejanya kecil banget guys. Nah, intinya kita pesan ini udah termasuk di paketnya. Nanti mungkin gue akan videoin menunya ya guys ya. Itu namanya otoro nabe, kayak apa ya, kayak hotpot gitu, isinya ikan tuna kayaknya deh. Mungkin mirip sukiyaki kali ya, kayak gitu ya guys. Nah, ini untuk wagyunya ya guys ya. Tadi gue tanya sih katanya bagian apa, brisket ya, brisket dari wagyu E5. Jadi kita pesan dan di slice untuk dicelup ke sini, atau bisa juga di sushi. Dan gue udah tanya kalau mau di grill doang nggak bisa guys, gitu. Jadi kita harus pesannya di slice untuk di sup atau di sushi. Udah guys, guys, kita cobain yang pertama dari nasi goreng wagyunya.
Coba itu di awal. Lumayan enak. Nasi goreng lumayan enak loh, tapi dagingnya nggak ada ya. No. Jadi cuman kayak ada rasa minyak-minyak wagyu aja doang. Dan ini udah tersedia di buffet guys. Lanjut yang kedua, yakisoba. Ini kayak bakmi aja sih. Bener yakisoba kayak bakmi no, lihat no. Bener bul. Cobain ya rasanya guys. Sebenarnya masih hangat, cuman lengket guys. Mie-nya udah nempel-nempel. Untuk rasanya ya biasa lah, standar. Lanjut tadi apa ini namanya ya, sosisnya? Smoky Arabiki sausage. Cobain guys. Dia sosisnya kayak yang bratwurst ya guys, yang dagingnya itu kenceng banget. Ada rasa Arab-Arabnya kan? Dagingnya tuh masih apa sih, kenyal ya, bukan kenyal ya, apa sih bahasanya, legit, masih legit deh. Enak, sosisnya enak. Kan mirip bratwurst lah, mirip bratwurst merek yang bungkusnya biru itu. Kan nggak gue sebut mereknya, yang bungkusnya biru. Pokoknya mirip koktail lah, sosis koktail yang bungkusnya biru itu guys. Perjelas lagi. Lanjut, ini apa tadi namanya? Shiromi apa tau lah. Shiromi Rafael. Pokoknya daging ikan gitu, ikan putih. Tulang baik-baik loh. Emang iya? Gue lihat dia ada tulang. Satu nggak gue makan deh. Kayak ikan kakap guys, kalau nggak salah. Uronataki. Iya. Kayak ikan kakap merah, itu juga lumayan enak. Gue pesen dari 3 tahun yang lalu. Itu nih. Cuman sangat disayangkan Mega. ada tulangnya guys ya. Jadi buat yang nggak biasa makan ikan ya hati-hati aja makannya. Tapi lumayan enak rasanya. Kayak sih kakap merah kali ya. Tadi gue lihat sih bentuknya kayak ikan kakap putih. Ya kakap putih lah. Tapi bisa ada merah-merahnya sisiknya. Lanjutnya lagi apa nih? Gue kurang tahu guys. Pokoknya yang tadi ada di buffet gue ambil. Yang ada tepungnya. Tuh. Enak. Garing-garing itu apa ya? Daging. Oh itu teratai, bunga teratai. Bunga teratai tepungin guys. Tuan tuh. Kurang. Nih. Enggak, bukan kurang sih, enak-enak. Cuman tadi pas gue makan tuh di otak gue daging guys. Ternyata rasanya enak. Cuman ya karena bukan daging jadi rugi lah kalau makan gituan. Ini sangat disayangkan, tempatnya sempit banget guys, mejanya sumpah. Oke lanjut berikutnya guys. Ini yang gue pesan dari Wagyu Corner, yaitu ada sushi wagyu. Wagyunya katanya Wagyu F5. Langsung aja kita cobain guys. Sushi Wagyu F5.
cuka sushinya berasa ya di nasinya. Tapi untuk wagyunya sih dagingnya empuk, juicy. Tapi kalau kayak orang-orang bilang dagingnya itu meleleh-meleleh di lidah itu, gue nggak merasa seperti itu ya guys. Ya kayak daging bukan daging biasa sih sebenarnya ya. Ya pokoknya kayak daging premium lah gitu. Tapi nggak sampai yang dibilang meleleh di lidah gitu ya, nggak sampai segitunya juga gitu. Lanjut, kita cobain ya sushi roll wagyu. Lu kayak orang-orang di toko lah, nyalain dong. Masukin aja dagingnya. Jadi sushi rollnya itu isinya crab stick, tofu, apa namanya? Telur dadar apa namanya, Bu? Telur dadar. Tamago. Oh iya, tamago. Crab stick, tamago sama kayaknya jamur nih. Ya, jamur shiitake sama nori. Terus di roll gitu, atasnya ditaruhin si wagyu trim-triman yang di tops gitu guys. Enak. Karena ini yang di trim-triman itu banyakan fatnya, jadi rasanya lebih gurih ya guys. Terus lanjut tadi gue mau pesan salmon belly, cuman katanya kan kosong ya. Jadi sebenarnya makanannya lumayan enak guys. Cuman yang sangat disayangkan itu beberapa menu di all you can eat itu banyakan kosong guys. Bukan kebanyakan sih, beberapa menu ada yang kosong. Jadi kita nggak bisa cobain semuanya, kayak idako nggak ada. Baby octopus. Ya, iya ya, idako kan. Ya. Terus scallopnya juga cuman yang di steam doang. Tadi ada beberapa masakan scallop tapi nggak ada katanya. Terus salmon belly nggak ada. Tapi diganti sama belly. Fish belly fish. Ini. Iya guys, kayak gini guys. Gua nggak tahu belly apaan, kita langsung cobain aja ya. Let's go. Dagingnya alok kayak cumi. Lanjut kita cobain maguro tataki guys. Ya, let's go. Wah, rasanya kayak ikan tuna guys. Emang tuna goblok. Karena maguro tuna guys, makanya rasanya kayak ikan tuna. Enak, ikannya sih lumayan fresh ya rasanya. Cuman itu yang disayangkan, nggak komplit aja guys, banyakan yang kosong. Lanjut kita cobain kuah dari si Otoro Nabe deh guys. Kita cobain kuahnya dulu ya guys. Bisa langsung ada situ lah. Kuahnya apa? Rasanya apa ya? Yang gue bisa rasain cuma rasanya creamy sama gurih aja guys. Pokoknya rich banget dah. Gue nggak tahu rempah-rempah yang dipakai apaan aja guys. Pokoknya dia bukan yang light gitu teksturnya, dia yang bener-bener kental gitu guys. Ya tebal banget rasanya. Lanjut kita cobain otoronya ya guys. Tadi gue lupa bilang, untuk kuahnya itu kita pilih yang miso butter ya guys. Jadi rasanya memang cukup buttery, kayak
berminyak gitu ya. Terus kalau untuk misonya dia nggak asam sih, pokoknya seperti tadi gue bilang lah, rasanya gurih, creamy, pekat gitu guys rasanya. Lanjut kita cobain otoronya ya guys. Wah. Ini karena otoro itu fatnya lumayan banyak ya, jadi rasanya tuh gurih guys. Karena kan otoro ini tuna bluefin ya katanya, tuna laut dalam kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong lah. Jadi itu tekstur dagingnya itu dia lembut, terus sedikit fatty ya guys, jadi lumayan gurih. Kalau menurut gue lebih enak yang otoro guys daripada yang si maguro tataki ini. Oke deh guys, paling gue lanjut makan dulu, nanti di akhir video gue akan kasih tahu ya kesimpulannya gimana, baik dari harga, terus ambience-nya, terus rasanya juga gimana. Gue akan ceritain di akhir video aja ya guys, karena gue mau habisin makanan dulu guys. Oke guys, jadi kita sudah sampai di Jordan Toys ya guys. Itu namanya definisi laki-laki tidak bercerita. Habis makan belum closing langsung di Jordan Toys. Jadi gini guys, tadi gue lupa kita belum closing ya guys. Jadi untuk makanannya overall dari segi rasa lumayan menurut gue guys, gitu lumayan enak. Harganya juga bisa dibilang ya relatif standar lah ya, nggak bisa dibilang murah juga. Nggak bisa dibilang murah juga, tapi ya lumayan lah gitu. Cuman yang jadi minusnya kalau menurut gue yang pertama itu dari meja makannya guys. Meja makannya itu menurut gue cukup kecil ya guys gitu, jadi agak sempit gitu ya. Mana kan konsepnya all you can eat terus by order, jadi ketika kita pesan makanan dan ketika makanan datang semua secara berbarengan, nah itu di meja nggak cukup gitu guys untuk taruh makanannya semuanya guys gitu guys. Jadi berasa sempit, belum ditambah dari si kompor sama panci sup otoro nabe, itu aja udah istilahnya satu meja sendiri gitu. Nah terus untuk yang kedua itu banyak beberapa menu yang kita order itu banyak yang kosong guys. Contohnya kayak tadi gue pesan cukai dako kosong, terus scallopnya juga cuman bisa yang di steam doang, terus salmon belly juga kosong gitu, jadi nggak diinfoin gitu guys. Mungkin kalau kalian bisa lihat nanti bisa kalian mundurin ya di video yang gue pesan sashimi 7 macam itu, tapi yang datang itu cuman salmon, terus ikan yang warna putih, terus ada ikan tuna yang warna merah, cumi, nah terus habis itu salmon lagi gitu. Jadi nggak sampai 7 macam gitu, dan itu nggak diinfoin. Nah gue taunya pas gue order salmon belly ternyata dibilang kosong gitu, dan yang datang malah ikan apa tadi, belly ya yang. Nah terus yang ketiga ya mungkin karena memang dia mengusung temanya ikan-ikan lokal ya guys ya, jadi ya dengan harga 245.000 ya kalian nggak bisa apa ya, jangan berekspektasi terlalu tinggi ya. Gue nggak bilang nggak enak gitu, cukup worth it dengan harga 245.000. Tapi yang tadi gue bilang jangan berekspektasi terlalu tinggi, dalam arti ya kalau kalian makan sushi itu kan kalian makan sashimi aja bisa satu porsi aja 90.000 sampai 150.000 lah ya di tempat resto sushi gitu. Sedangkan ini 245.000 kalian bisa all you can eat sashimi, ya tentunya pasti dari segi kualitas ya jelas berbeda gitu kan. Jadi nggak bisa kalian bandingkan gitu. Jadi ya balik lagi overall dari gue, penilaian dari gue ya kalau di 1 sampai 10 ya bisa di angka 7,5 lah guys gitu, karena dari segi harga ya cukup worth it, terus rasanya juga lumayan, terutama otoronya enak, terus kuah miso butternya juga enak, dessertnya juga enak, es krim merek apa, Glico, nah itu enak, dan side dishnya juga lumayan enak, masih hangat gitu ya. Intinya nggak ada makanan dingin lah ya, intinya oke lah menurut gua gitu. Cuman ya itu tadi minusnya yang
menurut gua cukup disayangkan gitu aja ya guys. Ya udah paling segitu ya. Oh iya, gue belum spill bill dulu lah. Spill bill buat kalian yang mau datang di soft opening ya. Di soft opening masih ada promo guys, diskon 200.000 nih guys, spill bill ya. Oke guys, spill bill pokoknya totalnya jadi pemakan berempat, diskon 200.000 ya, jadi harganya 953.000 guys. Jadi diskon 200.000 tapi belum termasuk PB1 sama service charge ya. Service charge sama PB1 kurang lebih 140.000, berarti diskonnya 60.000 doang gitu guys. Ya jadi ya cukup worth it lah gitu. Kalau kalian penasaran mau coba bisa langsung datang ke Alam Sutra. Nama tempatnya Kaijin Suisan, tepatnya di concourse area gitu ya guys. Ya udah segitu aja untuk video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Gua mau main Tamiya dulu. Bye bye.